seandainya saya ingin ambisi kekuasaan, rasanya mudah membunuh ayahnya. Tapi faktanya kan hanya sobekan bagian kecil. Kalau saya mau membunuh kan mudah. Ini Nabi Daud ingin membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh mertuanya itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pada suka dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya dan Ustadz Ateng Ya. Ustadz Ateng ini sore ini sedang silaturahmi ke Pondok Cabe, kediaman Kiai Syarif Rahmat. Nah, pas nih Ustadz Ateng. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Ngomong bagaimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong dalam rangka apa ini? Ya kita sowan aja ke sini, kita sowan ya. Istilahnya ngalap barokah. Barokah ya. 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 Nih ada yang lagi hangat nih kita obrolin. Apa nih? Ini kan tahun politik nih. Oh iya, ya. Udah lagi 14 Februari kan kita milih pemimpin di negara ini nih. Oh iya, iya, iya. Nih Bener. sudah punya pilihan belum Ustadz Ateng? Kalau punya pilihan sih ada. Ada. Ya ada. Tapi kan begini, pilihan orang kan boleh beda. Ya. Siapa aja boleh beda. Dan mereka itu faktanya putra terbaik bangsa juga. Tiga-tiganya pasti. Tiga-tiganya. Tuh. Nah yang jelas kita berbeda boleh, berpecah yang nggak boleh, kan begitu. Itu kira-kira begitu kalau menurut pandangan anak. Tapi ngomong-ngomong, Pak Amir punya pilihan nggak nih? Ya pasti punya. Ya, punya juga ya. Kan saya sebagai orang awam ini bingung nih. Tiga-tiganya ini semuanya di backing oleh ulama nih. Ya. Nomor 1 ada ulamanya. Ya benar-benar. Nomor 2 ada ulamanya. Nomor 3 ulamanya. Dan kita kan orang awam kan bingung milih pemimpin. Nah, kalau Ustadz Ateng mandang dari sisi agama, kita milih pemimpin yang gimana sih, Ustadz? Ya, yang jelas begini kalau soal pemimpin ya. Kita kan pertama yang kita kedepankan ya, husnuzon, baik sangka. Betul. Gitu. Yang kedua, tentunya kita juga menaruh harap bagaimana pemimpin bangsa ini bisa memimpin rakyat dengan adil, dengan bijaksana, dan lebih maju lagi. Itu aja sebenarnya konsep sederhananya. Ya. Gitu. Kita percaya bahwa mereka 3 pasangan calon putra terbaik bangsa. Putra terbaik bangsa. Nah, ini ada yang menarik, Ustaz. Ya, bagaimana nih? Gimana? Saya itu baca buku. Nah, buku apa sih? Nih, bukunya. Oh, goresan pena. Goresan pena 40 Kiai Syarif Rahmat. Coba kasih tahu ke pemirsa boleh? Nah, bukunya. Ini jadi di buku goresan pena yang pertama, ini kan ada jilidnya nih. 1 ya, Ustaz ya? Udah punya belum nih ngomong-ngomong? Insya Allah punya, insya Allah. Ada ya. Insya Allah. Nih ada yang ingin apa ya saya barangkali tanya ataupun ya yang sepengetahuan Ustadz Ateng. Ini ada judul yang Daud naik takhta. Itu di halaman berapa nih ya Daud naik takhta? Ya. Halaman 23 apa berapa tadi? Wah, hafal nih. Nah, ini halaman 23. Nah, itu dia tuh. Ini judulnya untuk Prabowo dan Soeharto. Tapi di buku ini ya, saya ngelihat ini kumpulan buletin KUM punya ini yang asli nih. Oh iya. Ini untuk Prabowo dan Soeharto. Tapi di KUM ini, nih Ustadz nih, ada judulnya Daud naik takhta. Oh iya. Itu apa sih? Gimana sih coba pandang Ustadz Ateng itu gimana? Jadi yang sedikit yang saya tahu dari buku ini kan penafsiran Al-Quran ya. Penafsiran Al-Quran, pemikiran-pemikiran kita punya guru Kiai Haji Raden Syarif Rahmat gitu. Memang begini, kalau misalnya saya baca gitu ya, terutama tema yang ini nih Daud naik takhta. Nah, betul. Itu dia. Nah, ini tema yang apa ya,
penafsirkan Quran dalam konteks kekinian gitu kan. Kan tentunya Bapak juga sering mendengar penafsiran Quran oleh guru kita. Jadi memang apa yang beliau kemukakan pada awal kita mendengar nih, ya, itu memang belum berkesan sekali. Ya, tapi begitu kita perhatikan, ya kok Quran kok ditafsirkan dalam konteks kekinian, itu kok seperti ada korelasinya gitu, nyambung gitu. Jadi pemikiran-pemikiran atau penafsiran beliau itu Quran yang turun 1400 tahun lalu silam itu kan, begitu ditafsirkan dalam konteks kekinian itu kok ya nyambung gitu. Satu contoh kan dulu kita pernah dengar tentang kisah Nabi Sulaiman apa ya? Nah, mungkin Bapak lebih bisa menceritakan itu tentang. Enggak, yang saya bingung ini Ustaz. Seorang Kiai Syarif Rahmat itu menafsirkan di luar yang daripada yang lain. Iya. Menurut Ustaz, pandangan sebagai yang mungkin menterinya yang tahu tentang ilmu tafsir itu, kok bisa menafsirkan daripada yang lain itu gimana sih? Nah, itu saya juga bingung. Saya juga bingung. Bingungnya begini. Dulu beliau pernah di satu acara nih, satu acara tentang kisah Nabi Musa yang membelah lautan dengan tongkat lah. Ya, dengan tongkat. Beliau mengatakan bahwa tim sukses dakwah Nabi Musa itu kan tongkat-tongkat. Lah, kita kan baca di tafsir itu ya tongkat gitu. Tongkat yang digunakan Nabi Musa untuk membelah lautan, membuka jalan bagi pengikutnya dari kejaran penjajah Fir'aun kan begitu. Di dalam tafsir kan memang seperti itu. Ya. Tapi beliau kemudian menangkap isyarat dari kisah itu begini. Tongkat itu kan penuturan beliau nih. Kayu kering yang sudah terpisah dari pohonnya. Itu dianalogikan sebagai orang atau kumpulan orang yang katakanlah tidak mendapat tempat di masyarakat. Terus beliau mengatakan bisa jadi dakwah kita sukses itu atas dorongan dan bantuan orang-orang yang tidak dipandang oleh masyarakat, tidak dipandang sebelah mata ya. Dipandang sebelah mata. Yang keduanya, ketika Nabi Sulaiman pertama kali dikenalkan oleh Ratu Balkis itu kan ada comblang. Artinya nggak comblang? Perantara. Nah, perantara itu perantara. Ya. Itu kan burung. Lah ditafsir ya burung hudhud namanya. Ya memang burung, tapi beliau kemudian mengemukakan begini. Burung itu binatang yang umumnya dinikmati suaranya. Kan gitu ya? Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan dakwah itu juga bisa disampaikan dengan lewat seni. Betul. Orang yang indah suaranya, dengan lagu-lagu yang bernafas karena sehat. Itu kan menurut saya sebagai orang awam itu sangat luar biasa penafsiran. Di luar daripada yang lain, ulama-ulama yang lain. Di luar dari yang lain, biasanya. Nah, kembali lagi ke ini. Ini kan tahun politik nih. Ya. Apakah suatu penafsiran itu ketika di tahun lampau itu, ini katakanlah ini beliau ini itu tahun 2000. Ya. Apakah bisa terjadi di saat ini, Ustaz? Penafsiran seperti itu, apakah bisa terjadi? Begini, yang sejauh yang saya tahu, Al-Quran itu kan kitab suci yang diturunkan memang berlaku sepanjang zaman. Nah, saya pernah mendengar juga beliau menjelaskan bahwa Al-Quran itu kan berisi sejarah umat-umat terdahulu yang karena Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman, kan begitu ya? Ya. Berarti sejarah ini akan terus berulang walaupun dalam kondisi yang berbeda dan aktor yang berbeda. Satu contoh begini misalnya, ketika dulu perselisihan anak Nabi Adam antara Qabil dan Habil itu gara-gara wanita kan begitu. Ya. Maka hari ini kan juga banyak orang yang terjebak kan begitu. Ketika umpamanya Nabi Isa dihianati oleh pengikut terdekatnya sendiri, oleh anak buahnya.
bahkan faktanya sekarang juga terjadi sejarah itu. Nah itu yang menurut saya menarik. Al-Quran memang kitab yang diturunkan dan akan berlaku sepanjang zaman. Sehingga sejarah itu memang akan berulang walaupun dalam kondisi dan aktor yang berbeda. Tapi lagi-lagi begini Pak, tidak semua orang bisa menangkap isyarat itu. Kenapa? Ya karena memang begini, butuh apa ya, butuh kedalaman wawasan, kan begitu. Butuh kapasitas keilmuan yang mumpuni, kan begitu. Jadi tidak semua orang bisa menangkap isyarat seperti ya contoh seperti ayat yang apa kisah yang saya kemukakan tadi yang ditafsirkan oleh beliau. Kan gitu. Ini ngomong-ngomong menarik juga ini ya. Ya. Coba Daud naik tahta. Yang Ustadz pahami tentang tafsirnya beliau tentang Daud naik tahta ini gimana? Sedangkan di buku ini untuk Prabowo dan Soeharto. Ya. Itu yang Ustadz Ateng ketahui itu tentang penafsirannya seorang Kiai Syarif ini bagaimana? Kebetulan yang saya tahu dari YouTube ya, yang saya tahu dari YouTube ini bisa benar ataupun salah ya, namanya saya lihat dari YouTube kan ya. Jadi Prabowo itu kan katakanlah dalam tanda petik tidak diinginkan maju oleh mendiang mertuanya. Itu yang saya lihat di YouTube. Entah benar atau tidak, ini di luar pengetahuan saya. Nah kemudian dalam tulisan ini dikemukakan tentang kisah Nabi Daud, gitu ya. Kisah Nabi Daud yang pada waktu itu menjadi masuk dalam barisan tentara Tolut untuk mengalahkan Jalut kan. Ya. Nah, akhirnya karena keperkasaan Nabi Daud, singkat cerita, itu kan akhirnya Nabi Daud diangkat jadi mertua oleh Raja Tolut kan gitu. Nah, kemudian di sini juga kita bisa baca di teks ini kan begini. Tolut menyaksikan ketenaran menantunya. Kan Tolut gitu. itu diibaratkan siapa? Tolut itu mertuanya Nabi Daud. Soeharto berarti. Iya. Kira-kira begitu. Kira-kira. Nah kemudian kian hari karirnya kian meningkat, pengikutnya juga semakin banyak, dan ini menurut Tolut menjadi satu ancaman yang dikhawatirkan Daud ini bakal menjadi penguasa. Padahal sebenarnya Nabi Daud itu tidak demikian maksudnya, gitu dan maksudnya. Ya cuman memang karena ada semacam kecemburuan barangkali ya. Padahal oleh mertuanya sendiri. Akhirnya Nabi Daud difitnah segala macam, diasingkan dari kampungnya karena khawatir akan menjatuhkan reputasi mertuanya. Ya entah ini ada hubungan dengan sekarang atau tidak. Ya tentunya kita tidak ya wallahu alam lah gitu. Wallahu alam. Tapi rasanya kalau tadi sudah saya kemukakan bahwa Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Ya. Tapi rasa-rasanya agak mirip-mirip gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri bagaimana ini? Kalau saya kan awam dengan Al-Quran ya Ustaz ya, tapi saya melihatnya gini. Kiai Syarif itu bisa menafsirkan kondisi terutama di Indonesia ini karena beliau memang sosok ulama karismatik Nusantara yang sampai saat ini tuh beliau menafsirkan dengan terbitnya buku ini itu luar biasa bagi saya. Ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu apakah tafsirnya beliau itu ketika di tahun 2000 ini apakah masih berlaku saat ini menurut pandangan jenengan? Itu gimana? Kan sejarah, ya kan? Kita pun bicara sejarah dan Al-Quran itu kan sejarah. Nah, Al-Quran ini kan sejarahnya dari Al-Quran ini Al-Quran bicarakan banyak sejarah daripada fikih ya kan? Betul. Ya kan? Apakah masih berlaku itu tafsir seperti itu? Begini, kalau saya lihat di beberapa channel YouTube, memang kan tentang ya mohon maaf kita menyebut personal ya. Pak Prabowo ini kan diisukan melakukan kudeta lah, kan begitu ya?
98 itu kan, Ya. ini itu segala macam, sehingga pencopotan beliau kan begitu, yang saya tahu dari YouTube gitu ya. Pengasingan lah. Gitu. Ya. Tapi ya kok mirip-mirip ya. Iya. Nah itu ya yang kita pikirkan dengan apa ya, tafsirnya Kiai Sarif itu ya. Apa ya? Gimana, Tat? Memang nggak bisa menarik. disampaikan dengan kata-kata gimana ya? Itu tadi, memang menariknya begini. Ketika ini kan penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 251 ya. 51. Nah, saya bacakan ayatnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dalam peperangan itu. Daud membunuh Jalut. Nah, kemudian Allah memberikan kepadanya, pada Nabi Daud maksudnya, pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Jadi begini Pak Amir, yang saya baca sekelumit sejarah tentang Talut itu begini. Ya. Saking Talut khawatir terhadap memuncaknya karir Daud, kemudian diusir dari negeri, dari rumahnya, itu, ya. Gitu kan. Kemudian pada suatu hari Raja Talut ini katakanlah ingin ada rencana pembunuhan terhadap Daud. Ya. Nah, singkat cerita, tentara yang ingin membunuh Nabi Daud itu kan tertidur lelap. Kemudian Nabi Daud itu hanya memotong sebagian kecil dari pakaian Talut itu. Nah, setelah paginya Nabi Daud memberitahu, dia kalau manggil mertua apa ya dulu ya? Ayah kali mah ya? Iya, tetap ayah. Ayah lah. Iya. Seandainya saya ingin ambisi kekuasaan, rasanya mudah membunuh ayahnya. Tapi faktanya kan hanya sobekan bagian kecil itu. Kalau saya mau membunuh kan mudah. Ini Nabi Daud ingin membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh mertuanya itu tidak benar. Kan begitu tuh? Gitu. Akhirnya Talut kan menyadari hal itu. Oh iya, ternyata memang apa yang dipikirkan oleh mertuanya itu, Nabi Daud ingin kudeta lah, kan gitu ya, ingin mengambil kekuasaan dan sebagainya, tidak benar. Talut menyadari itu. Kemudian satu hal lagi, ketika satu kali tentara Talut dan bala tentaranya itu ingin membunuh Daud kan, itu anak panah dan kendi tempat air milik Talut itu diambil oleh Daud secara diam-diam. Itu peringatan yang kedua. Peringatan pertama kan tadi potongan bajunya. Ya. Artinya apa? Kalau memang Nabi Daud itu ingin menguasai, lagi-lagi kan dengan mudahnya. Betul. Kan begitu. Tapi faktanya tidak terbukti, yang pada akhirnya Talut mengakui bahwa apa yang diduga tentang Daud itu salah. Nah, kalau kita tarik ke konteks kekinian, Pak. Ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, gimana? Nah, kita kan tentu banyak bertebaran di medsos tentang Prabowo ingin kudeta, ingin segala macam, dan faktanya kan tidak terbukti. Kan begitu. Tidak terbukti. Yang begitu kita tangkap dari kisah ini, seandainya pada saat itu ingin kudeta pun barangkali ya mudah bagi beliau barangkali. Saat itu kan masih muda ya. Komandan Kopassus. Dan tapi kan beliau tidak melakukan itu. Tidak seperti yang dituduhkan orang. Tuh. Dan menurut saya wajar itu diangkat hari ini karena ya namanya musim politik kan begitu. Itu ceritanya begitu ceritanya. Ini kalau kita bicarakan ini luar biasa menarik ini. Gitu. Terus yang
Saya ingin bertanya juga nih Pak Amir nih. Ingin bertanya juga, kalau menurut Bapak ya, pernah nggak Bapak mendengar penafsiran yang menarik dari Kiai Syarif Rahmat tentang Al-Quran yang kemudian ditarik dalam konteks kekinian? Misalnya kisah Nabi Sulaiman dikonotasikan dengan apalah gitu. Pernah nggak Bapak mendengar penafsiran? Nah itu yang saya belum menemukan. Makanya ketika saya baca buku, terutama yang Daud Naik Tahta itu, dan di sini di buku ini untuk Prabowo, langsung ke Prabowo, apakah ini ada kaitannya untuk tahun sekarang? Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir kok nyambung ya. Nah ya itu. Dulu pernah mendengar juga Bapak tentang itu ya, tentang apa namanya? Penafsiran tentang Nabi Sulaiman itu. Ya. Itu bagaimana itu? Saya agak samar-samar itu. Ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan, kemudian ada semut, beliau menghentikan pasukannya, itu bagaimana ya itu ya? Itu dikonotasikan dengan presiden yang sekarang itu. Itu padahal tulisan dari tafsir dari, kita kan biasa manggil Abi, ya. Abi Syarif. Itu dari tafsir Abi itu padahal tahun 2000, sekarang udah 23 tahun. Nah itu dia. Iya. Apakah masih relevan? Itu loh Ustaz, maksud saya. Lah itu tadi, Al-Quran itu kan akan berlaku sepanjang zaman. Sejarahnya juga akan berulang meskipun aktor dan keadaannya berbeda. Bisa itu. Ya orang yang bisa menafsirkan, menangkap isyarat dari sebuah ayat itu kan ya saya kemukakan tadi, tidak semua orang. Jadi ini di tafsir buku Goresan Pena. Goresan Pena itu halaman berapa tadi? Halaman 23. Halaman 23 ya. ya. Terbit di 26 Mei tahun 2000. Iya. Tahun 2000. Ya. Ini kalau misalkan seandainya ini di tangan para politis, ini bisa digoreng. Padahal tapi kan ini Al-Quran. Iya. Ya. Al-Quran. Ya. Ya. Pandangan Ustaz Ateng. Banyak ulama ataupun kiai yang nafsirnya ini Kiai Syarif kok bisa mandang ini seperti apa? Banyak sekali tafsirnya beliau tentang untuk Nusantara ini, negara ini. Ya. Jadi saya melihat beliau itu sebenarnya itu saya rasa itu koki ya. Koki yang bisa meramu masakan, racik masakan, dan kita harus pintar-pintar menangkapnya. Di sini ada judulnya Habibie, Kejatuhan Gus, itu luar biasa bagi saya. Ya. Gimana menurut Ustaz? Ya memang begini ya. Dalam satu kesempatan saya pernah waktu itu beliau sedang komunikasi dengan putrinya yang di Mesir. Namanya Ustazah Ayu kalau tidak salah. Ya, Qurratul Ayun. Ya, betul, pada waktu itu Ustazah Ayu menanyakan tentang satu permasalahan lah gitu. Singkat cerita, putrinya mengatakan, kok Abi bisa seperti ini? Artinya penafsiran Quran itu. Jawaban beliau yang saya ingat di teks WA itu, beliau menjawab, karena beliau itu selalu bersahabat dengan Allah. Itu salah satunya. Makanya ilmu menangkap isyarat sebuah ayat penafsiran itu ya butuh dalam tanda petik ilmu lain. Ya karena memang Allah berikan hikmah dan ilmu kedalaman wawasan seperti itu. Jadi tidak hanya mengandalkan penafsiran secara refleks. Nah, jadi obrolan kita malam ini kan begini, Pak. Secara garis besar ya. Di sini kan judulnya Daud Naik Tahta. Ini kan kisah tentang bagaimana. Jadi Daud Naik Tahta itu terbit di 26 Mei tahun 2000. Ya. Ini nomor 5 hukumnya. Nomor 5. Nah, ini kan tentang sejarah Nabi Daud yang dikhawatirkan oleh mertuanya yaitu Raja Taulut. Khawatir ingin menggulingkan kekuasaan yang sah atau kudeta, dan itu tidak terbukti. Gitu. Nah, ini kemudian dianalogikan dengan keadaan Pak Prabowo Subianto saat itu. Nah, saat ini apakah masih berlaku tuh tafsir? Lah itu. Wallahu alam.
Walaupun ya secara kisah, Ya. sejarahnya pada waktu itu Quran menyebut Nabi Daud dan Tolut. Ya. Nah kemudian hari ini Prabowo dan Soeharto. Itu tadi sejarah akan berulang meskipun aktornya berbeda, keadaannya berbeda. Ya kita boleh menilai sendirilah. Saya kira itu menarik, gitu. Menarik. Dari bacaan yang sudah Ustadz Ateng terutama untuk tahun ini, ada nggak sih yang bisa diambil kesimpulan ataupun pelajaran supaya kita itu jangan mentah-mentah menerima tafsiran ataupun arti dari, karena tiga calon ini udah ada ulamanya. Bagaimana pelajaran diambil dari tafsir yang disampaikan oleh Kiai Sarif? Ya, kalau secara teks di buku ini, di sini kita juga bisa membaca ada sekurang-kurangnya ada 3 di sini. Yang pertama tentang seorang pemimpin yang takut kehilangan kedudukan. Gitu. Yang kedua ini tentang bagaimana ketika orang akan memimpin satu bangsa itu memang perlu mendapatkan ujian. Kalau di tulisannya dikatakan uji kesempurnaan. Nah uji kesempurnaan itu banyak sekali. Ya dibenci, dicaci maki, dipersekusi dan sebagainya. Bahkan ada ancaman pembunuhan. Kan begitu. Yang ketiga itu tentang irodah Allah. Tentang kehendak Allah. Allah menghendaki siapapun itu yang akan memimpin satu bangsa, kan gitu. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Namun saya juga sedikit ya bisa menangkap hikmah dari kisah ini. Yang terpenting bagi kita jangan jangan mudah terbawa oleh berita-berita di medsos yang belum tentu benar. Betul. Saya kira itu. Ya, siapapun pemimpinnya yang pasti sudah negara sebesar Indonesia ini sudah pasti Allah sudah gariskan. Betul. Masalah tafsir ini, pelajaran ini kita serahkan kepada ahlinya ya, yang menafsirkan. Betul. Kita masyarakat harus cerdas dan saya rasa penafsiran dari Habib Syarif ini yang memang kita harus renungi. Betul. Karena penafsiran beliau tentang Nusantara dan bangsa ini sungguh kalau para aktor-aktor politik ini membaca ataupun ngambil pelajaran dari kisah Al-Quran, insya Allah negara Indonesia itu aman. Tapi yang saat ini adalah lebih percaya yang honor daripada yang aslinya. Betul. Gitu ya. Dan satu hal, kalau Kiai Syarif Rahmat atau kita panggil Abi Kiai Syarif Rahmat itu kan menafsirkan Al-Quran dalam konteks kekinian. Sebetulnya beliau tidak ada rasa tendensius dan sebagainya, tidak ada kepentingan dan sebagainya. Tapi belakangan ini saya pernah belum lama malah menerima WhatsApp dari salah seorang teman. Itu di satu daerah, itu tulisan katanya yang menulis itu orang MUI, katanya gitu. salah satu kecamatan. Jadi begini Pak, Prabowo, P misalnya jumlahnya sekian, R jumlahnya di total jadilah 90. Nah, lihat surat ini ayat 90, ternyata maknanya tidak baik. Ini kan menurut saya tafsir ngasal ini. Nah itu sekarang banyak tuh asal-asal. Nah justru yang kedua Ganjar, G sekian, A sekian, konotasinya juga tidak baik. Nah yang terakhir Anies, ternyata konotasinya baik. Kata saya, waduh, kalau seperti ini menurut saya tidak menarik untuk menjadi referensi. Nah betul, itulah bedanya. Karena yang kita ketahui seorang Habib Syarif, Kiai Syarif itu menafsirkan Al-Quran itu tidak berdasarkan kepentingan pribadi. Tidak. Memang fakta sejarah. Memang fakta sejarah beliau nggak ada yang tutup-tutupi. Betul. Yang beliau tutup-tutupi tinggal masyarakatnya mau nggak sih makanan yang asli? Ya betul. Itu kan. Betul. Kiai Syarif sudah menghidangkan. Kita tinggal menikmati saja. Betul. Kita belum habis menikmati makanan yang asli, kita sudah mencoba masakan yang lain. Nah, kan itu masyarakat Indonesia dan para aktor-aktor politik saya yakin kalau memang
disungguhi Al-Quran yang asli ini ya luar biasa. Betul. Dan apa yang beliau kemukakan bukan ramalan. Dalam ramalan yang dalam tanda kutip ya, bukan apa namanya, bukan. Ketika beliau menafsirkan itu bukan apa arahnya ke sana dipikirkan, tidak, mengalir saja padanya. Nah, ini kan tahun 2000. Ya betul. Sekarang 2023. Kalau memang beliau mau, kalau beliau memang mau katakanlah ada tanda petik ikut salah satu, ya sudah pasti digoreng. Ya betul. Tapi kan beliau tidak itu, Betul, karena beliau betul. sudah meramalkan jauh-jauh. Ya betul. Jauh-jauh hari. Ramalan dalam arti hikmah. Hikmah. Karena di sini kan ambil hikmah dan pelajaran. Betul, betul. Ambil hikmah. Betul. Dalam setiap beliau menafsirkan suatu ayat, beliau menafsirkan ini, pasti beliau tarik kesimpulan apa sih maknanya. Tadi yang pelajaran yang ada 3 pelajaran kan? Betul. Jangan takut kehilangan jabatan. Betul, betul. Ya kan? Seorang pemimpin memang mendapatkan ujian, uji kesempurnaan. Dan yang ketiga memang ya pada dasarnya semuanya itu atas iradah Allah. Ya, sekali lagi kita ini sebenarnya banyak sekali yang tafsir-tafsir beliau yang kalau dikaitkan dengan tahun politik sekarang itu banyak sekali apa ya ada kaitannya. Padahal beliau sudah menafsirkan jauh-jauh hari tahun-tahun sebelumnya. Betul, betul. Ya, di sini. Dan ini yang apa namanya, tidak hanya menarik bagi kita kalangan orang awam, Pak. Ini pun ketika dibaca oleh para ulama, ini memang menarik. Bukan hanya bagi kita orang awam. Dan beberapa penafsiran beliau itu tidak hanya apa namanya menjadi apa namanya konsumsi bagi orang awam yang begitu spesial, bahkan di kalangan para ulama. Apa sih yang membedakan Kiai Syarif dengan penafsir-penafsir lain setahu yang sepengetahuan jenengan itu? Yang sepengetahuan saya, beliau itu memang menafsirkan Al-Quran itu dalam konteks kekinian. Jadi dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang ada khususnya di negara kita. Gitu. Yang kedua, ketika beliau menafsirkan itu tidak dengan hawa nafsu atau tendensius kepada pihak tertentu. Itu kan ikhlas. Itu yang saya apa namanya pelajari. Dan memang yang saya saksikan ya, bukan katanya yang saya saksikan sendiri, ya beliau memang Al-Quran itu ya, bergaul dengan Al-Quran itu memang akrab sekali. Saya kira itu, sehingga ya Allah memberikan karunia yang lebih kepada beliau. Saya kira itu. Baik. Gitu. Terima kasih Ustaz Ateng. Kita ngobrol-ngobrol santai, ini tinggal teman-teman semua, pemirsa semuanya. Yang pasti ketiga calon presiden kita itu mereka adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa. Betul. Kita membahas di sini ingin mempertanyakan ngobrol lah ya, tentang tulisan-tulisan guru kita, orang tua kita, kok itu bisa apakah bisa terjadi? Ya, itu betul, aja. Betul. Nah, mungkin nanti ada tafsir. Bukan berarti kita tendensius ataupun salah satu, tidak sama sekali, karena betul. Ini tafsirnya beliau itu tahun 2000 ya. Sekali lagi ini tahun 2000, jauh-jauh hari sudah beliau, apakah ini akan terjadi, wallahu alam. Ya, betul. Wallahu alam, kita serahkan sama Allah supaya negara Indonesia ini aman. Sekali lagi, betul. Kesimpulan dari catatan dari Kiai Syarif tadi itu adalah bahwa jangan takut kehilangan jabatan. Betul. Terus jabatan itu sementara dan kembali lagi iradahnya Allah. Betul. Dan satu hal yang paling penting, ya, kita jangan buru-buru menilai sosok pribadi. Kalau kita bicara hari ini ya, sosok pribadi calon presiden atau wakil presiden itu kita justifikasi dia orang buruk, dia orang jangan. Ya. Jangan apalagi mudah buruk sangka. Yang tadi sempat disampaikan, ini sekarang banyak sekali ayat-ayat berseliweran tadi. Prabowo hurufnya L, hukumnya. Iya. Itu sepertinya kita harus dengan jangan tendensius ke salah satu calon. Betul, kita. Betul. Kalau calonnya pas Ganjar, nanti dihitung hurufnya, oh ini Al-Quran tidak baik tadi. Prabowo, Ganjar, Anies baik. Ya silahkan kembali ke diri masing-masing. Tapi yang jelas kita menyoroti bahwa tafsir dari guru kita Syarif Rahmat itu tahun 2000. Silahkan bagi yang belum punya, di Pondok Pesantren Ummul Qura masih ada nih
Ini di jilid pertama. Ya, ini adalah tulisan apa ya Ustaz? Awalnya buletin. Awalnya buletin juga. Awalnya buletin. Iya. Kemudian dijadikan sebuah buku. Ya. Coba terangin jenengan ini apa buku ini apa sih isinya? Jadi buku ini buletin yang terbit setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Awalnya buletin itu, kemudian kita dengan teman-teman mencoba bagaimana supaya buletin ini bisa terbit dalam bentuk buku. Karena kalau buletin itu kan tercecer, akhirnya banyak hilang kan gitu. Jadi buku ini jadi kumpulan goresan. Yang satu buku ini berisi 40 judul. Pemikiran-pemikiran ya? Tafsirnya ya? Iya, penafsiran beliau. Penafsiran beliau. Betul. Ada berbagai macam lah ya. Betul. Ada fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, semua ada. Semua lengkap. Urusan ketatanegaraan. Termasuk urusan ketatanegaraan tadi dalam perspektif Al-Qur'an. Ya, kira-kira itu. Betul. Saya ikut merinding yang pasti. Silahkan bagi yang belum punya bukunya, ini adalah pemikiran-pemikiran tulisan dari Kiai Sa'rif Ahmad. Insya Allah ini adalah Al-Quran semua. Ini sudah bahan jadi, kita tinggal menikmatinya. Seperti itu Ustaz ya? Betul. Silahkan ke Pondok Pesantren Ummul Qura ataupun di Padesuka TV. Itu sementara itu Ustaz bincang-bincang kita ngobrol santainya. Saya mohon maaf bila kurang berkenan. Ya, kita kan santai kan. Santai. Betul. Supaya masyarakat itu tercerahkan. Ini mau tahun politik supaya tidak saling menghina. Betul. Ya, ketiga calon ini luar biasa Pak. Betul. Ya, kita nggak mampu seperti mereka jadi RT kan dari kagak jadi. Betul ya. Terima kasih. Sampai ketemu di bab berikutnya. Insya Allah di bab kita akan bedah penafsiran yang lain. Insya Allah. Hari ini kita bedah tentang ya yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Daud Nainata. Nanti lain kali kita silahkan tulis di kolom komentar bab apa yang akan kita bahas. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.